Muslim Update Ashwa TV bersama saya Nurul Cinta. Dan sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Subki Al-Bukhuri yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya hari ini Ustadz Subki? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, alhamdulillah Mbak Nurul Cinta. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Ustadz. Baik, kita mulai dari informasi pertama. Lantaran tertahan di pintu instalasi gawat darurat, seorang nenek di Samarinda yang tengah sesak nafas usai menjalani isolasi mandiri meninggal dunia karena tak sempat mendapatkan perawatan medis dari rumah sakit. Ketegangan terjadi antara pihak keluarga dibantu relawan COVID-19 dengan pihak Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda, Kalimantan Timur, usai seorang nenek meninggal dunia lantaran pihak rumah sakit tak mengizinkan pasien tersebut masuk dan mendapatkan perawatan medis. Padahal kondisi sang nenek tengah sesak nafas usai menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Tiba di rumah sakit, udah dari depan, nenek udah mulai lemas. Ada tempat debat ya? Ya, udah debat juga di depan, mau masuk juga susah. Alasannya apa bang penolakan itu bang? Alasan dalam penolakan itu apa? Alasannya harus minta ke atasannya dulu, izin ke atasan. Melihat adanya ketegangan yang terjadi di rumah sakit, petugas Satpol PP langsung mendatangi lokasi guna mencari informasi mengapa pasien tidak bisa masuk ke ruang IGD hingga nyawanya tak tertolong. Saya biar dapat informasi yang lengkap, baru saya bisa mungkin mengkomunikasikan. Pihak rumah sakit masih dimintai konfirmasi terkait peristiwa ini. Di sisi lain, keluarga sang pasien meminta pihak rumah sakit lebih bijak dalam bertindak agar kejadian serupa tak terulang kembali. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Ya Ustadz, dalam kondisi genting seperti ini pasti rumah sakit juga kewalahan menerima pasien yang datang dan pasien juga seharusnya secepatnya harus ditangani agar bisa selamat. Bagaimana tanggapannya Ustadz? Ya bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'du. Ya memang dalam kondisi seperti ini kita harus bisa saling memahami gitu ya. Yang pertama mungkin dari sisi pasien atau keluarga pasien yang sampai tidak tertolong itu, ya kita pahami suasana kesedihannya dan kekecewaannya karena kehilangan anggota keluarga yang dicintai. Ini pasti juga adalah merupakan satu musibah karena kehilangan keluarga gitu ya. Namun dari satu sisi juga kita beberapa hari ini memang angka COVID ini atau penularannya ini begitu luar biasa hebat ya, sehingga kemudian ada banyak rumah sakit yang penuh. Ya kalau memang penuh kondisinya ya memang sangat sulit kan untuk menempatkan di mana ya, dan disinilah memang perlu saling memahami sesungguhnya. Walaupun kita juga paham keluarga sahibul musibah pasti juga begitu sangat sedih ya. Kita juga kalau mengalami kasus seperti ini mungkin kita juga akan merasa kecewa, kesel gitu, kenapa tidak mendapatkan penanganan. Walaupun sesungguhnya ini bukan tidak mendapatkan penanganan, namun karena memang kondisi yang penuh sehingga belum mendapatkan tempat untuk perawatan. Dan ya sangat bagus memang rumah sakit juga kalau kemudian menyediakan tenda atau apa ya, tempat-tempat darurat kalau memang memungkinkan untuk beberapa kasus seperti ini. Namun itu pasti dikembalikan kepada kemampuan rumah sakit. Ya kalau kita selalu kembali wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada lain gitu, karena memang hidup ini selalu merupakan ujian bagi kita, dan apabila kita ditimpa oleh satu musibah, tidak ada kalimat yang terbaik yang terucap dari mulut kita kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Begitu Yes. Mbak Nurul Cinta. Iya, baik Ustadz. Jadi keluarga insya Allah semoga bisa menerima dan mengikhlaskan kepergian dari almarhum, begitu ya Ustadz? Baik, kemudian Iya. Ustadz, apa yang seharusnya tetangga lakukan saat mengetahui ada warga yang terpapar sehingga terpaksa harus menjalani isolasi mandiri, apalagi ketika warga tersebut harus menjalani isolasi sendiri di rumahnya? Ya, ada hadis yang menyebutkan bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan ada banyak juga keterangan seperti misalnya jangan sampai kita tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Dan juga kita dapatkan keterangan, sering sekali kita dengar hadis ini, Nabi menganjurkan kalau kita tidak bisa membagi lauk atau makanan, atau misalnya kita waktu lebaran Idul Adha kemarin dapat daging, kemudian kita buat rendang, itu kalau nggak bisa bagi dagingnya, kuahnya dibikin banyak supaya bisa berbagi dengan tetangga. Dari sejumlah hadis ini sesungguhnya mengisyaratkan satu pesan bahwa kita harus tahu keadaan kiri kanan kita, dan kalau memang ada yang mendapatkan musibah dengan terpaparnya oleh virus COVID-19 ini, kemudian sangat-sangat baik kalau kemudian saling bantu. Alhamdulillah dari beberapa teman yang juga penyintas COVID-19 selama isoman itu, tetangganya ada yang ngirimin makanan, sarapan, bahkan sampai makan malam gitu ya. Dan kenapa saya tahu, karena teman-teman saya ini ada teman SMA ya, ada teman SD gitu ya, teman SD yang kemarin baru aja juga sembuh, itu ya tetangga pada menggantungkan makanan, seperti juga mungkin di beberapa daerah di Nusantara ini juga melakukan hal yang sama. Udah jangan kemana-mana, ini aja kita kirimi makanan ya, yang ini adalah merupakan satu tanda bahwa tetangga-tetangga itu adalah tetangga yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kemudian dia tidak merasa biarin aja, tapi dia merasa bahwa tetangga adalah orang yang terdekat, bahkan mungkin lebih dekat dari kerabat atau keluarga sekandung dari kita yang tinggal berjauhan, karena mereka berada berdekatan dengan kita sehingga kita juga kemudian peduli. Dan ini adalah merupakan satu anjuran, ajaran dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Begitu Mbak Nurul Cinta. Baik, subhanallah, sekali lagi saling membantu antar tetangga, bahkan ada juga yang membuat dapur umum atau warga yang patungan begitu ya Ustadz, memberikan makan, mengirimkan makanan kepada warga yang isolasi mandiri tidak bisa pergi kemana-mana. Nah Ustadz, ini kan nenek ini sebelum meninggal dalam kondisi kritis, apa sih Ustadz yang bisa diberikan oleh keluarga atau mungkin tetangga mendampingi orang yang sedang dalam kondisi kritis? Mungkin ada doa atau lantunan ayat-ayat yang bisa memberikan ketenangan bagi warga tersebut. Ya, memang ada satu keterangan ya, walaupun ada yang mengatakan bahwa hadis ini tidak kuat atau lemah. Ya, misalnya kalau ada orang dalam kondisi sakaratul maut, misalnya iqra'u mautakum Yasin gitu. Ada yang kemudian karena mendapatkan keterangan seperti ini, maka bacakanlah buat mereka yang sedang berada di dalam keadaan sakaratul maut dengan surat Yasin. Atau kalau memang mereka masih dalam kondisi yang belum sampai kepada sakaratul maut, ya saat kita bisa memberikan support, semangat ya, menyampaikan doa supaya bisa lekas sembuh, la ba'sa tahurun insyaallah, nggak apa-apa, ini bersih di mata Allah karena penyakit menggugurkan dosa. Dan kemudian juga boleh kita misalnya nambahkan ya, saat ada keluarga atau saudara atau tetangga kita yang dalam kondisi sakit, tidak terkecuali juga saat terpapar COVID-19 ini misalnya, ya kita juga bisa mendoakan ya, misalnya
Allahumma shfihi shifaan ajila shifaan la yughadiru saqama. Boleh kita sampaikan. Tapi kalau memang dalam kondisi yang sudah kondisi yang buruk ya, bisa kita talkinkan atau kita bantu baca la ilaha illallah. Tapi kalau dia misalnya saturasinya sedang di bawah 80 dan masih dalam kondisi sadar, ya kita misalnya bisa bantu dengan meyakinkan bahwa insya Allah bisa sembuh, insya Allah bisa sehat kembali. Dan ini adalah merupakan bagian dari doa kita untuk saudara kita. Walaupun dalam hati kita pasti kita serahkan hasilnya kepada Allah. Karena Allah yang maha tahu apa yang terbaik buat saudara kita itu. Tapi kita tetap memberikan support kepada saudara kita yang sedang dalam kondisi yang sulit itu dengan doa. Dan insya Allah kita bisa sembuh. Banyak keadaan yang lebih buruk lagi dari ini. Insya Allah bisa sembuh. Walaupun mungkin ada data orang nggak apa-apa aja bisa meninggal gitu, tapi kan nggak mungkin kita sampaikan dalam kondisi seperti itu untuk menyemangati mereka supaya karena kan akhirnya imunnya meningkat dan insya Allah dia bisa kembali sehat. Amin. Amin ya robbal alamin. Jadi di depan warga yang sedang sakit, kita sudah harus bisa membesarkan hatinya begitu ya Ustadz, agar imunnya juga meningkat. Betul sekali, karena tidak hanya fisik, ternyata mental pun juga mempengaruhi imun begitu nih Ustadz.